Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat 38 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 12 sampai dengan 18 Maret tahun 2023. Bunyinya sebagai berikut. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, di malam terakhirnya bersama para rasul, Yesus mengajarkan kerendahan hati dengan mencuci kaki mereka. Mengapa? Karena walaupun para rasul bersemangat melayaninya, mereka tetap berulang kali bertengkar tentang siapa yang terbesar. Dan di malam terakhir itulah kelemahan mereka pun terlihat lagi. Para rasul berdebat dengan sengit tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Bayangkan betapa sedihnya Yesus melihat mereka bertengkar lagi. Apa reaksi Yesus? Yesus memang tidak memarahi mereka. Sebaliknya dia dengan sabar mengajak mereka berpikir. Dia mengatakan para raja bangsa-bangsa memerintah mereka dan orang-orang yang berkuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tapi kalian tidak boleh seperti itu. Mana yang lebih penting? Orang yang makan atau orang yang melayaninya? Yesus selalu mengingatkan mereka untuk mengikuti teladannya. Tapi aku menjadi seperti orang yang melayani kalian. Ini bisa kita baca dalam Lukas 22 ayat 25 sampai ayat 27. Saudara-saudara, meskipun mereka punya kelemahan, para rasul adalah pengikut Yesus yang setia. Mereka telah menemani Yesus melewati berbagai kesulitan
Karena itu Yesus berkata, Aku membuat perjanjian dengan kalian untuk memerintah di suatu kerajaan sama seperti Bapakku telah membuat perjanjian denganku. Dengan membuat perjanjian ini, Yesus menjamin bahwa para rasul akan memerintah bersama Dia dalam kerajaan Allah. Walaupun para rasul punya harapan yang luar biasa ini, mereka masih manusia yang tidak sempurna. Yesus memberitahu mereka, setan telah meminta untuk menampi kalian semua seperti gandum. Bulir-bulir gandum yang ditampi biasanya terlempar dan tersebar kemana-mana. Yesus lalu berkata, malam ini kalian semua akan tersandung karena apa yang akan terjadi padaku. Karena ada tertulis, Aku akan menyerang gembala itu dan kawanan dombanya akan tercerai-berai. Ini kita bisa dapat baca dalam Matius 26 ayat 31, juga di dalam Perjanjian Lama, Sakaria 13 ayat 7. Petrus dengan yakin berkata, biarpun semua orang lain tersandung karena apa yang terjadi kepadamu, aku tidak akan pernah tersandung. Ini bisa kita baca dalam Injil yang lain, Matius pasal 26 ayat 33. Namun Yesus memberitahu Petrus bahwa malam itu ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Yesus menambahkan, tapi aku telah memohon kepada Allah demi kamu, agar kamu tidak kehilangan iman. Setelah kamu bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Lukas 22 ayat 32. Meskipun begitu, Petrus tetap mengatakan, kalaupun aku harus mati bersamamu, aku tidak bakal menyangkal bahwa aku mengenalmu. Para rasul lainnya juga mengatakan hal yang sama. Nah, saudara-saudara, pengakuan Petrus teruji bersama waktu. Petrus memang menyangkal Yesus karena pemahamannya tentang Mesias yang menderita masih perlu diluruskan. Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus memperoleh kesempatan dibentuk dan dibaharui. Petrus menyerahkan hatinya untuk dipulihkan dalam proses mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh sampai pada akhir hidupnya. Petrus membuktikan bahwa dia setia pada pengakuan imannya. Pada masa pemerintahan Nero sebagai Kaisar Roma di sekitar tahun 64 sampai 67, dalam masa-masa penuh penganiayaan, Petrus setia pada imannya sampai mati sebagai seorang martir. Petrus ditangkap sewaktu dalam perjalanan meninggalkan Roma. Sejarah mencatat kematian Petrus juga melalui kayu salib. Namun Petrus disalibkan terbalik dengan posisi kepala ke bawah. Petrus menunjukkan bahwa dia lulus menjadi butir gandum yang baik setelah melalui proses penampian. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang Kristen yang gigih, yang kuat, yang ulet, yang tahan banting. Atau kita akan tersisih dan bukan tidak mungkin, bahkan kita terlempar akibat penampian. Itu hal yang pertama yang ingin ditekankan dalam firman Tuhan saat ini, yaitu kita terus berlatih, digembleng terus agar kita menjadi kuat, semakin kokoh, iman kita semakin diperteguh. Yang kedua menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa mau-maunya kita jadi orang Kristen sebagai pengikut Yesus kalau memang orang Kristen itu dipanggil untuk menderita, untuk memikul salib, untuk menyangkal diri. Kan orang yang kurang waras saja yang mau dan rela secara sengaja untuk menderita. Tentu saja penderitaan itu bukanlah tujuan. Jangan dijadikan tujuan. Kalau tidak harus, ya jangan dicari-cari penderitaan itu. Orang Kristen itu bukan orang yang menikmati penderitaan. Namun kalau demi iman kita harus menderita, janganlah kita lari.
Mengapa? Dalam 2 Korintus 4 ayat 17, Paulus menulis, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Kita rela menderita sekarang karena itulah harga yang harus kita bayar untuk kemuliaan yang akan kita peroleh kelak. Jadi jangan takut menderita demi Kristus. Setialah sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.